Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Andreas mengatakan tadi saling percaya menjadi salah satu modal utama agar koalisi kompak. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya sejauh ini rasanya mengakomodir kepentingan partai itu yang menjadi salah satu kunci utama sehingga membuat pergerakan dari partai-partai koalisi ini begitu berubah. Hadir plot twist maksud saya dalam menuju pemilu 2024 ini, Bang Ipang. Iya, yang sampaikan Bang Andreas saya betul, saya setuju ya bahwa memang lem perekat koalisi kita ini lemah sekali gitu. Karena memang basis koalisi kita lebih kepada transaksional pragmatis. Lebih cenderung kepada official seeking center of kandidat. Itu menjadi tulang punggung koalisi kita. Jadi gampang datang, pergi gitu. PKB datang, kemudian Demokrat ada yang juga mau ingin hengkang gitu. Dan itu juga menjaga fatsun politik juga memang persoalannya bagaimana menang kan. Nah fatsun politik kemudian dilindas juga. Misalnya begini, ketika perumusan nama KIR berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju kan juga nggak didiskusikan sama PKB, Caimin. Termasuk PAN dan Golkar datang kan. Nah hal yang sama juga berlaku di Nasdem juga melakukan hal yang sama. Tidak ada mungkin juga konsensus, diskusi, tiba-tiba dari London kemudian diputuskan Caimin jadi cawapres gitu. Dan itu juga itu yang terjadi hari ini gitu. Jadi saya nggak mengatakan dalam politik selalu ada pengkhianatan dan dendam ya. Siapa yang dikhianati hanya soal waktu dan seterusnya. Tetapi konteksnya adalah kita memahami bahwa bagi Nasdem ini adalah pilihan yang mungkin ya. Bagi mereka berpikir adalah cawapres yang terbatas memang. Sulit mereka. Ketika mereka memilih AHY. Kalau kita lihat di per hari ini elektabilitas AHY di Jawa Timur itu hanya 2,6 ya. Anies itu elektabilitas di Jawa Timur per hari ini Agus survei Pers Open saya itu hanya 11% Mbak, Jawa Timur. Nah kalau kita bicara Jawa Timur itu posisi Ganjar ya Prabowo itu sudah di 30% ke atas. Nah ini realita ini Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, DKI, Banten, kemudian Medan. Itu kan adalah termasuk, saya nggak mengatakan Jawa adalah kunci kemenangan ya. Persoalan itu yang tidak terjawab oleh AHY. Sebenarnya bagi Nasdem mungkin AHY ini penting karena dia juga ketua umum, dia punya infrastruktur politik yang luar biasa, elektabilitasnya juga ada Mbak, nggak kecil ada, tapi nggak merata, tapi di Jawa Timurnya problem. Anies juga mengalami yang sama, makanya saya katakan mungkin penyakit yang nggak ada obatnya. Nah dianggap Caimin bagi Pak Surya Paloh ini dianggap meskipun Caimin juga masih 0,6, tapi mungkin Caimin dianggap punya gembok yang bisa membuka kunci itu. Karena kampanye di Jawa Timur itu nggak bisa kampanye konvensional. Pendekatan, cara masuknya ke kiainya, cara bagaimana membuka gembok kuncinya beda Mbak. Nah mungkin Caimin yang paling paham untuk membuka gembok kunci Jawa Timur itu. Untuk mengubah peta kemenangan. Karena sepanjang Anies tidak bisa mengubah peta, kalau Jawa Tengah kan kita sudah tutup buku lah. Bang Ipang. Kita penggal lehernya ya udah ketulis PDIP Ganjar gitu kan. Dan itu partai ID-nya kuat banget. Sampai di situ soal bagaimana kemudian kehadiran Caimin ini menjadi gempok untuk bisa membuka suara yang ada di Jawa Timur. Pendapat Anda Pak Hanif Dakiri? Ya kalau dikaitkan dengan soal Jawa Timur ya saya kira semua tahu bahwa basis utama PKB itu kan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur kita nomor 1, di Jawa Tengah kita nomor 2 dan politik PKB di sana itu sifatnya ngeblok, jadi kayak political blocking gitu. Nah jadi dengan begitu maka ya orang kalau maka sebenarnya sering kita katakan bahwa kalau orang pengen menang atau siapapun yang menjadi calon presiden pengen menang di Jawa Timur, tentu saja dia membutuhkan PKB. Nah, saya kira ya ini memang posisi yang strategis yang memang ini menjadi realitas politik dari PKB dan sekaligus salah satu keuntungan dari PKB. Tapi terlepas dari itu bahwa memang dinamika politik kita ini terus berjalan begitu dinamis dan pada akhirnya hari ini kan Tuhan membuka jalan gitu sehingga PKB mendapatkan tawaran dari Partai Nasdem untuk bersama-sama mengusung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi ya ini jadi kayak semacam jalan Tuhan begitu yang nanti secara realitas politik tinggal kita hitung lagi lah gitu. Baik, ini menjadi jalan Tuhan, tapi di sisi lain banyak sekali masyarakat yang mengatakan, ataupun juga dari partai-partai mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PKB termasuk juga Nasdem ini merupakan suatu hal yang mengacak-acak peta koalisi. Pandangan Anda mengenai tuduhan ini, Pak Hanif? Loh yang mengacak-acak itu siapa? Kita ini berproses itu sudah panjang kok.
Kalau dibilang misalnya pacaran, kita sudah pacaran juga lama, ya kan? Tapi kalau ternyata Tuhan menjodohkannya dengan yang lain, orang mau bilang apa? Ya, makanya saya bilang ini jalan Tuhan gitu. Kita sudah mengikhtiar sebaik-baiknya, dari sisi etika politik kita sudah menjaga juga sebaik-baiknya, fatsun politik juga kita jaga, komunikasi politik kita jaga, kita terus rangkul semua kekuatan, kita tawarkan memang apa yang menjadi kepentingan besar PKB, dan pada akhirnya Tuhan memberikan jalan yang sekarang ini, di mana kemudian Nasdem memberikan tawaran kepada PKB untuk mengusung Pak Anies dan Gus Muhaimin. Baik Pak Hanif, kita akan tahan dulu untuk para narasumber lainnya, kita akan kembali nanti perbincangkan mengenai hal ini, tapi sebelumnya kita akan dengarkan bagaimana konferensi pers akan dilakukan dan juga diumumkan oleh Gerindra. Sama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah, terutama dalam hal penentuan Capres dan Cawapres, karena baik Partai Golkar maupun Partai Amanat Nasional menyerahkan pemilihan Cawapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan 2 partai dalam koalisi, yaitu PAN dan Golkar setelah sebelumnya PBB, sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju. Dan sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga Hartarto, kepada Pak Zulkifli Hasan serta Pak Yusril Iza Mahendra, juga kepada Pak Muhaimin Iskandar yang datang sedikit terlambat, dan pada saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo, yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program kerja Pak Jokowi. Sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo pada HUT Partai Amanat Nasional. Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan 5 partai yang buat koalisi. Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal Cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara bermusyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama-sama dengan Pak Muhaimin. Kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elit PKB maupun Pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tidak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru, atau kemudian menganggap KKIR dibubarkan karena ada nama koalisi yang baru, semata tidak pernah menanggapi untuk menjaga soliditas koalisi. Namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan. Dengan dinamika yang terjadi terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, yaitu menerima kerjasama politik dengan Partai Nasdem, sehingga otomatis menyebabkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKR menjadi bubar dengan sendirinya. Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak PKB untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita baru saja mendengarkan pernyataan yang disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Bagaimana kemudian Pak Hanif Dakiri memandangnya. Kemudian juga nanti kita dengarkan Bang Ipang dan termasuk juga Bang Andreas Pereira. Tapi sesaat lagi kami segera kembali.